Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa kembali mengikuti tutorial web sesi yang ke-8, yaitu sesi yang terakhir di tanggal 28 November 2021. Nah, di sesi ke-8 ini nanti kita akan diskusi dan membahas terkait bahan evaluasi di dalam proses pembelajaran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat dan membahas berbagai hal terkait dengan media pembelajaran, dan Bapak Ibu sudah mencoba membuat dari media sederhana presentasi PowerPoint sampai membuat video pembelajaran untuk di tugas ketiga. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membuat bahan evaluasi berbasis IT. Nah, seperti biasanya sebelum kita diskusi materi, saya akan coba mengecek absensi dan daftar hadir Bapak Ibu semua. Silakan dibuka mic dan kameranya sehingga ketika saya panggil namanya langsung merespon dengan cepat dan tidak perlu dipanggil 2-3 kali ya. Saya mulai dari Ibu Elisa Rahma. Hadir, Pak. Oke, baik. Sudah saya absen. Nah, sekarang kita akan coba kuis yang sudah saya share di meeting room di Meet ini. Silakan diklik. Di sana ada 10 pertanyaan yang akan kita mainkan. Ya, 10 pertanyaan tersebut terkait dengan materi-materi kita selama 1 semester ini. Apakah sudah bisa dilihat di layar chat room kuisnya? Udah Pak. Oke, silakan diklik. Ya, silakan diklik kuis ini dan kita belajar menjawab dulu. Nanti kalau waktunya masih ada dan ada yang bisa share screen, nanti kita akan belajar membuatnya. Oke. Oh, sudah ada sini ya. Sudah ada 3 orang ini yang menjawab ini. Yang masuk. Oke. Sudah ada Bu M. Nur Rizky, ada Bu Puji Arianti, ada Bu Kanti, ada Bu Indah Puspito, ya, ada Pak Robi Dirgo ini. Bu Dori sudah masuk. Oke, sudah 7. Kok punya saya enggak bisa, Pak ya? Muncul apa? Saya sudah klik di linknya tapi enggak muncul-muncul. Kalau diketik manual di browsernya, diketik manual join myquiz.com di browser di Google Chrome-nya. Nah, Coba pakai HP, Bu. Iya, pakai HP lebih cepat. Sudah pas ya nih ya? Ada yang masih ketinggalan? Saya start ya. Oke, bisa saya start. Oke, kita lihat. Oke, perhatikan dari HP masing-masing. Di sana ada soal dan juga opsi jawaban. Baik, dimulai dengan Ibu Indi Ayu Ningtyas. Oke, nampaknya sudah selesai. Saya akan kembali. Oh, ternyata masih ada pergerakan. Oke, sepertinya udah tidak lagi pergerakan ya. Saya tekan ending. Oke, baik, terima kasih. Yang puncak sebagai pemenangnya hari ini adalah M. Nur Rizky, disusul Ibu Aifa Maya dan Pak Doni Aryo. Ya, jadi kita lihat bagaimana gambaran soalnya ya, berapa yang salah ya, dan berapa yang benar. Kita akan coba kupas dan
bahas ya sekilas ya pembahasan dari soal-soal tadi ya, mudah-mudahan banyak yang benar. Nah, ini terlihat ada 1, 2, 3, 4 orang menjawab benar. Pak Nuriski, Bu Aifa Maya, Pak Doni Aryo, dan Bu Ana Sasmita. Nah, kenapa di sini Pak Rizky menduduki peringkat tertinggi kecepatan waktu? Walaupun sama-sama benar, kecepatan waktu mempengaruhi. Nah, yang lain-lain ada juga yang salah satu juga posisinya beda. Oke, kita akan coba kupas satu persatu dari soal ini. Soal yang pertama, pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai unsur yang berbeda. Apakah itu dari unsur teknologinya, atau dari unsur metodologi, maupun dari unsur geografi atau tempat yang berbeda. Misalnya, ada 15 orang di kelas, ada 15 lain di rumah. Maka itu pembelajaran itu Bapak Ibu bisa lakukan secara real time. Ya, secara real time pada waktu yang bersamaan, yaitu dengan sebuah teknologi. Nah, sistem pembelajaran itu yang mengkombinasikan berbagai hal itu disebut dengan blended learning. Blended learning atau bisa juga ada yang nyebut hybrid learning. Pembelajaran campuran. Di hybrid atau di blend. Ya, mungkin kita sudah akrab dengan istilah blender yang untuk mencampur adukkan berbagai bumbu masakan seperti itu. Oke, jadi jawaban yang ini adalah blended learning. Ini solusi yang pas di masa pandemi, karena di masa pandemi kita dibatasi, tidak boleh 100% dalam kelas, mungkin bisa diblendedkan, separuh di rumah, separuh di kelas, tapi secara virtual nanti kita pakai Zoom atau Google Meet. Itu sangat mungkin ya dengan teknologi blended learning. Yang kedua, contoh aplikasi untuk melakukan pembelajaran asinkronus. Ada Microsoft Teams, ada Google Meet, Classroom, dan Hangout. Jadi contoh yang asinkronus adalah Google Classroom. Yang Microsoft Teams seperti sekarang ini adalah sinkronus, secara real time, waktu yang bersamaan. Google Meet bisa kita lakukan, sama dengan Microsoft Teams fungsinya. Sama juga Google Hangout. Yang berbeda adalah Google Classroom. Google Classroom, Bapak Ibu memberikan materi sekarang, boleh jadi anak nanti malam atau besok membaca materinya. Jadi tidak harus real time, adalah di Google Classroom, yaitu asynchronous learning. Kemudian akun pembelajaran yang disediakan Kementerian Pendidikan kerjasama dengan Workspace for Education adalah, yang benar adalah di sini adalah belajar.id. Ya, ini yang salah, yang menjawab salah lebih banyak daripada yang benar ya. Lebih dari 50% menjawab salah. Akun belajar itu ID itu apa? Nanti Bapak Ibu bisa buka di browser, ketikkan belajar.id. Ini adalah akun dari Kementerian Pendidikan yang dikeluarkan sejak 11 Desember 2020. Yang fungsinya banyak sekali. Untuk email bisa, untuk menyimpan media penyimpanan yang tak terbatas. Kalau di Gmail mungkin Bapak Ibu dibatasi sampai 15 GB. Kalau akun belajar ID tidak dibatasi. Juga di Google Meet itu ada fungsi rekam. Kalau di Gmail biasa tidak ada fungsi rekam. Di Classroom juga bisa menampung 1000 lebih, kalau Gmail hanya 250. Nah, akun ini silakan Bapak Ibu minta ke operator dapodik sekolah. Sepanjang Bapak Ibu terdaftar di dapodik, insya Allah namanya ada. Minta di-downloadkan. Suruh operatornya membuka website ini, akun belajar.id. Nanti ada tata caranya di sana. Ada tata caranya. Ya, cara penggunaannya mirip dengan Gmail ya. Tadi cuman kelebihannya tadi kan. Tidak dibatasi waktu ketika kita Gmail, ada fungsi rekam, tidak dibatasi besarnya data, seperti itu ya.
silakan dihubungi operator dapodik sekolahnya. Setelah ini kita bahas lagi pertanyaan berikutnya. Nomor 4 tentang portal pembelajaran yang disediakan Kementerian Pendidikan. Ini banyak yang menjawab benar ya. Jadi ini sudah kita bahas, yaitu rumah belajar ya. Rumah belajar isinya macam-macam. Kemarin ada laboratorium maya, sumber belajar, peta budaya, dan lain-lain. Kita lihat di soal kelima. Bahan ajar dalam bentuk rangkaian gambar, teks, suara, animasi yang dikemas dalam format MP4 adalah motion grafis. Yang benar motion grafis. Kalau infografis itu berupa cetakan, pamflet, poster, itu infografis. Karena ini bergerak, MP4 video adalah motion grafis. Kalau laboratorium maya ini untuk percobaan-percobaan. Kalau augmented reality ini berbasis smartphone. Kita lihat soal berikutnya. Uji coba rumus dan dalil pada mata pelajaran fisika. Cocok dikemas dengan bahan ragam ajar, yaitu laboratorium maya. Kemarin kita sudah coba itu ya. Saya rasa ini juga banyak yang benar menjawab ini. Oke. Yang termasuk aplikasi video editing. Ya, ini ya hampir 99% benar, yaitu KineMaster video editing. Kalau Powtoon, Canva, OBS Studio itu untuk video making atau video produser, untuk membuat video, bukan untuk mengedit. Powtoon, Canva, OBS itu bukan untuk mengedit, tapi untuk membuat videonya. Sementara yang KineMaster untuk membuat dan mengedit. Kita lihat soal yang ke-8. Ragam bahan ajar yang menggabungkan teknologi smartphone yang penerapannya menggunakan kacamata khusus, yaitu virtual reality. Ya, virtual reality pakai kacamata khusus. Kalau yang augmented reality pakai teknologi smartphone tetapi tidak perlu kacamata khusus. Ya. Untuk game edukasi dan lab maya kemarin sudah dieksplor, saya rasa sudah memahami itu. Sekarang kita lihat. Ini terkait dengan tugas yang ke-7. Ya, terkait dengan tagar atau hashtag. Ya, untuk mengelompokkan video pada kategori guru Kaltim yang dibuat oleh konten kreator yang berbeda, bisa dibutuhkan tanda ya, tanda pagar guru Kaltim, bukan tanda akeong, bukan bintang, bukan dolar. Itu jawabannya adalah yang ini ya, yang terakhir ini. Ya, yang jawabannya adalah ini, di kuncinya. Oke, kemudian soal yang ke-10. Pembelajaran yang dilakukan secara langsung via aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet disebut dengan synchronous learning atau pembelajaran langsung. Nampaknya Bapak Ibu tidak akrab dengan dua istilah ini. Lebih dari 50% menjawab salah. Ya, jadi yang nama sinkronus itu yang perlu dicatat adalah pembelajaran real time. Real time apakah itu tatap muka langsung maupun tatap maya lewat aplikasi video conference. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, dan tadi yang untuk yang tagar ini saya akan coba lihat juga apakah tugas Bapak Ibu sudah terkumpul di tagar yang benar. Kalau video Bapak Ibu belum muncul di sini berarti belum membubuhkan tagar yang benar. Ini ada berapa video nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 11 ini nampaknya ya. Nampaknya baru 11 yang membubuhkan tagar yang benar ya. Jadi tagarnya seperti ini ya Ibu ya. Tanda crash mahasiswa UT Kaltim. Nah, kalau Bapak Ibu videonya belum ada di sini, mungkin belum dibubuhkan tanda tagar di bagian kolom deskripsi di YouTube-nya. Atau salah ketik ya. Jadi harus persis, nggak boleh ada spasi. Ya. Maupun huruf besar kecil harus diperhatikan. Kali Ismail ada nggak, Pak? Mungkin tagarnya masih belum benar ya. Nah, ini baru saya periksa di YouTube-nya. Nah, belum saya periksa di LMS-nya. Nanti akan saya coba periksa di LMS-nya. Nah, Pak Ismail, hari ini
Pak Ismail pakai apa ini? Laptop atau HP ini? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP ya, Bapak Ibu. Kalau yang ada pakai laptop, bisa share screen, nanti akan kita pandu step by step membuat bahan evaluasi atau kuis berbasis IT seperti tadi. Monggo Bapak Ibu yang pakai laptop ya. Kalau menjawab boleh pakai HP, tapi kalau untuk meng-create ini akan lebih nyaman dengan laptop. Oke, ada Bapak Ibu ya, sambil saya lihat juga tugas-tugas Bapak Ibu akan saya coba revisi. Apakah sudah sempurna semua ya? Apakah harus diulang, karena tadi juga di kelas sebelah ada beberapa yang harus diulang karena linknya tidak terdaftar atau tidak bisa diklik karena mengambil foto ya. Nah, mudah-mudahan ini benar semua, linknya bisa diklik ya. Nanti Bapak Ibu yang videonya belum diberi tagar atau tagarnya salah bisa diperbaiki tanpa harus mengirim ulang. Aduh Pak, saya malu Pak. Assalamualaikum apa ini? anak-anak, apa kabarnya hari Cerita. ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Apin apa ini? Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup di tema 1, subtema 1, di muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Silahkan kalian menyimak ya. Ya, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk 2 yaitu ribuan, 700-an. Tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Oke, Bu Ratri. Ratri Belita Putri. Kalau di Instagram nampaknya hashtagnya itu bukan tanda pagar Bu Ratri ya, Akeyong ini. Betul Bu Ratri, Akeyong. Berbeda hashtagnya gitu, penggunaan simbolnya. Ini simbol ini untuk YouTube anunya. Pak, kok enggak ada suaranya? Tidak ada suaranya. Di sini saya terdengar suaranya. Ini karena Microsoft Teams saja yang Bapak mute. Bapak suaranya enggak ada. Oke, udah ada. Udah ada? Udah. Sudah. Oke, sudah ada ya. Oke. Baik, itu tadi punya Belita Putri ya, sudah bagus. Sudah bagus, tidak perlu diulang dan bisa diakses tadi ya. Oke, silakan memilih media Instagram boleh, Facebook monggo, YouTube juga bisa. Oke, tema 5, kelas 5, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bersama dengan saya, hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Tema 5, tema 1 di muatan pelajaran IPA. Silahkan disimak dengan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan poin pertama yaitu kelompok hewan herbivor. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi. Bapak suaranya Gigi mute lagi. ini berkembang dengan Oke, baik. sekarang apa bisa dilihat menyesuaikan videonya Bu dengan Ana makanannya. Sasmita? Gigi seri dan gigi taring digunakan di orang hutan. Sudah Pak. Oke, jadi punya Bu
Baik anak-anak, demikian tadi sudah kita Oke, punya Bu Ana Sasmita sudah bagus ya, sudah ada tagarnya. Coba saya klik dulu tagarnya. Oke, sudah ada di hashtagnya mahasiswa UT. Nah, mungkin di bagian penamaan judul ini mungkin Bu Sasmita, supaya punya ibu ketemu, itu ditambahkan oleh nama sendiri. Misalnya tema 5 kelas 5 penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya oleh Ana Sasmita. Tambahkan, Oke, Pak. tambahkan nama ibu. Kalau misalnya nggak ditambahkan, saya coba search. Mungkin ada video dengan judul yang sama dibuat oleh orang lain. Seandainya coba lihat, saya coba search ya. Nah, ketemu banyak video Bu dengan judul yang sama ini. Ya, punya Bu Sasmita yang mana gitu kan ya. Nah, supaya punya kita gampang ditemukan, tambahkan nama. Dan nanti pada saat searching juga ditambahkan juga di sini ya. Misalnya Ana Sasmita gitu kan. Nah, tambahkan juga nanti pada saat muncul, nanti akan muncul punya kita saja. Jadi itu sudah bagus punya Bu Ana ya. Cuman itu tadi saran saya bisa diedit bagian judulnya, ditambahkan oleh nama Ibu Sasmita ya. Dan tidak harus dikirim ulang. Kalau hanya memperbaiki judul, tidak perlu diulang ngirimnya. Otomatis nanti akan muncul. Oke, sekarang Bu Sepia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Pastinya baik ya. Nah, hari ini ketemu lagi sama kakak. Masih ada yang inget nggak nama kakak siapa? Iya, benar. Nama kakak Sepia Aulia Putri. Biasa dipanggil dengan Kak Sepia ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 1, tema belum berdoa tadi. Kakak bilang kan kita akan belajar pembelajaran kelas 1, tema 1 dengan subtema 2 yaitu sistem pada tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan ada indera penglihatan. Oke, Bu Anu, ada Bu siapa nih? Bu Sepia Aulia Putri, halo? Izin, Pak. Oh ya udah izin ya, udah bagus punyanya juga ya. Cuman tadi tagarnya nampaknya belum ditambahkan ini. Ini tagarnya belajar Power Director dan KineMaster ya. Tagar yang ditentukan di dalam tugas itu mahasiswa UT Kaltim belum ditambahkan. Jadi videonya tidak ngumpul di sana nanti. Ya nanti bisa diinfo, sudah bagus. Oke, saya coba satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di channelnya Kakak Iva di pembelajaran kelas online. Nah, jangan lupa untuk di subscribe ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dengan bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelipatan 3 ada memiliki 2 cara, yaitu menggunakan cara penjumlahan dan yang kedua dengan cara koma. 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 4 sama dengan 12, dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian menentukan FPB ini ada 2 cara, yaitu cara yang pertama yaitu menggunakan pemetaan, kotak pemetaan seperti contoh berikut ini. Nah, terdapat FPB dari 12 dan juga 24. Nah, kita bisa menggunakan kotak pemetaan, di mana yang kotak paling atas ini adalah membaginya, sedangkan kotak yang di bawah adalah hasilnya, hasil dari baginya. Jadi 12 bagi 1 tetap 12, 12 bagi 2, kemudian 4, 6, 12. Nah, baru kita menentukan lagi faktor dari 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Setelah itu
itu kita melihat angka yang sama dan yang paling besar. Nah, terlihat angka yang sama yaitu terdapat angka 1, 2, 3. Di sini terlihat 2 yang memiliki pangkat 2 dan juga pangkatnya 3. Mana yang paling kecil? Benar adik-adik. Jadi nilainya yang paling kecil dan juga 12 adalah 12 adik-adik. Oke, punya Bu Aifa Maya. Halo Bu Aifa Maya. Iya Pak. Sudah bagus Ibu ya, sudah bagus, sudah banyak variasi saya lihat. Sudah banyak variasi. Oke, seperti itu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi? Pak, untuk apa? Pak. Ya, kenapa? Ya, untuk apa tadi karena jaringan baru masuk Pak. Diah Mayawati Pak. Atas nama siapa? Sebentar, Dian. Diah Mayawati. Sebentar, tak lihatnya dulu. Diah Mayawati Pak. Diah Mayawati, oh ya, oke. Baik, ada pertanyaan kasih, sebelum kita akhiri sesi pada pertemuan web yang ke-8 atau yang terakhir. Nanti kita tetap diskusi di grup WA ya, kita tunggu sampai hari Jumat tugas-tugasnya. Jelas semua ya Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sesi siang ini dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama kegiatan tutorial web baik sesi awal sampai sesi hari ini. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.